perusahaan ini omsetnya 1,5 M. Coba tebak profitnya, minus 5 juta. Buah busuk itu jangan ditaruh di basket di mana yang bagus-bagus itu, karena itu nanti pasti busuk semua. Jadi ya itu harus pintar-pintar memilah. Itu penting banget sih. Pasangan bekerja di perusahaan yang sama. Bukannya seingat saya Anda mendukung itu sekali ya? Ya, ini sebenarnya gini. Ya memang ini menurutku perlu communication skill yang sangat bagus ya di antara dua orang ini ya. Karena takutnya nanti yang satu mau ini, yang satu mau ini, dikira mereka tuh musuhan. Kalau untuk timku, aku nggak suggest untuk orang pasangan bekerja di tempat yang sama. Karena aku udah pernah, dan ya ketika mereka ngambek-ngambekan, goyang semua, terganggu. Wow. Karena aku kamu mengenal aku sekali ya? Of course I know. Kayak aku aja tahu kegiatanmu ngapain. Fever, speak your mind. Oke, jadi hari ini karena kita berdua aja, karena satu teman kita lagi di luar kota. Jadi hari ini sistemnya saya nge-host. Nggak usah jelasin, langsung saya membawa aja. narasumber. Jadi coba Richard, ceritakan perjalanan. Ini topiknya nggak ada ya. Kita nggak pernah ngebahas skripnya ya. Nggak pernah. Tiba-tiba datang ke atas chat. Kayaknya topiknya lu nggak boleh tahu ya. Langsung ngomong aja ya. Yes, surprise. Ya, lihat aja nanti kalau darurat. Aku yakin Richard sangat berkompeten untuk langsung menjawab ini semua, karena aku merasa ini tuh kayak kalau cewek bilang itu in my head. Bukan apa? In my era bukan ya? Yes, pokoknya this is your comfort zone. Forte. Ya, this is your comfort zone. Aku yakin ini sesuatu yang kamu bisa jawab dengan cukup gampang lah. Wow. Karena kamu mengenal aku sekali ya? Of course I know. Kayak aku aja tahu kegiatanmu ngapain. Oke, so aku juga tahu kegiatanmu apa aja. Exactly. Jadi coba ceritakan tentang perjalanan karirmu ketika kamu sudah capek have fun di luar negeri, ya kan, di masa mudamu. Kamu sudah perlu di-clear nih ya. Saya di masa muda nggak se-have fun itu ya. Wah, kamu udah habiskan banyak waktu di negara orang lain. Dan ketika kamu pulang, itu kamu ada mimpi nggak ketika kamu pulang itu? Lu tau nggak sih, pas gue SMA kuliah awal, lu tau gue pengen jadi apa? Apa? Presiden, boy. Wow. Terus habis itu gue ngeliat gitu-gitu, oh ya udah gubernur aja. Setelah pulang Indo, oke, doesn't make sense. Dulu ngerasa kayak keren, dulu tuh pas kuliah tuh aku seneng banget kayak organisasi gitu. Yep. Jadi aku kayak join a lot of kayak student body. Jadi kayak apa ya? Kalau di sini tuh ngomongnya apa? OSIS gitu nggak sih? Ya OSIS. Kalau apa ya? Kalau di sini apa kuliah? Kamu kalau join organisasi sekolah itu namanya apa? Yang apa? Yang legit punya sekolah itu loh. Namanya orang gabut. Anjir. Yang sekolah kayak ngurusin OSIS lah, ngurusin apa gitu loh. Iya, organisasinya maba, apa? Iya, tapi ada yang ngurusin mabanya itu, kayak OSISnya kan ada yang ngurusin, ini organisasinya apa? Wah, ketahuan gak pernah sekolah ini. Panitia. Ya panitia tapi yang punya sekolah. Kan ada organisasi anime, organisasi gitar gitu kan. Ada organisasi yang punya kuliah sendiri yang ngurusin sekolah-sekolah kayak ngurusin OSIS gitu-gitu loh kasarannya. Oke. Nah aku ikut yang kayak gitu-gitu. Jadi aku ikut election, aku jadi ikut kampanye. Iya. Jadi aku dipilihnya pun based on vote. Jadi orang nyoblos. Oh alah, BEM gak sih? Oh iya BEM ya? Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah iya. Aku ikutnya iya. BEM. Terus waktu itu ngerasa kayak wah keren juga ya. Kayak ada dana, waktu itu ada dana 1,2 juta punya sekolah. Terus kita allocate. Mau allocate ke student center kah? Atau mau ke library lah. Ya clarify dulu itu 1,2 juta dolar ya guys. Bukan 1,2 juta rupiah. Yeah. Karena kalau 1,2 juta rupiah dialokasinya cuma dikonsumsi dan habis. Sama Victor 1 hari gak nyampe ya. Ya kayak gitu. Jadi itu aku kayak suka banget. Aku ngerasa I'm interested with politics gitu. Tapi ternyata saya naif. Iya, ternyata kamu lahir di negara yang salah. Enggak lah. Aku ngerasa semua negara sama sih. Oke. Tapi aku ngerasa waktu itu interested. Tuh akhirnya pulang Indo, ya udah.
kerja ujung-ujungnya apa? Ya gitulah. Akhirnya kerja normal swasta kan. Gitu. Jadi ketika kamu pulang itu di umur berapa? Lumayan tua sih. Aku pulang 26. Oh, wow. 23, 25, 26. 26. 2000. Dan itu kamu waktu pulang langsung bekerja di perusahaan apa itu waktu itu? Dulu kerja di pabrik. Di pabrik. Wow. Awalnya, jadi kuli. Interesting. Memang badanmu fit for a coolie but your brain not. Terus jadi coba ceritakan pengalamanmu apa yang kamu dapat waktu kamu pertama kali kerja di pabrik itu. Aku belajar tentang sales. Aku belajar gimana ngelobi orang, ngomong sama orang, closing dan lain-lain. Dan aku pakai itu a lot. Jadi aku merasa itu kayak lumayan bekal yang aku lumayan pakai buat event kerjaan yang selanjutnya. Tapi kan sebenarnya skill ini kamu develop ketika kamu waktu kuliah nggak sih? Iya, tapi kuliah kan secara organisasi ya. Jadi kalau organisasi, aku rasa pas orang kuliah tuh penting buat organisasi karena mereka belajar how to communicate, nggak cuma hahihi, tapi mereka punya purpose yang mereka mau sampai. Tapi bedanya kuliah sama kerja, pada saat kamu kerja itu sudah ada conflict of interest. Ya kan ada yang mau perang antar inilah, mau rebutan jabatan lah, atau lu mau males-malesan lah, lu mau naik gaji lah, banyak gitu faktor yang lebih banyak. Pas kuliah kan semua masih nganggur, mereka banding doing nothing, do something positive gitu. Kuliah kan kerjaan lebih complicated ya. Yes. Ya gitu sih. Jadi aku belajar sales sih, belajar cara ngelobi orang karena di Indo sama Amerika juga beda ya. Ya kan di sini cara nembusin orang gimana nganunya ya. Kalau Amerika kan kayak lebih profesional ya. Kalau sini kan lebih kayak nyantai ya, kayak lebih hubungan. Aku ngerasa Amerika juga, cuma mungkin di Indo, aku mungkin di Amerika karena nggak pernah kerja, jadi pun di Indo aku ngerasa kayak hubungan interpersonal antar orang itu penting lah. Aku ngerasa kayak itu bekal yang aku bawa sampai sekarang sih, aku ngerasa. Jadi bekal yang kamu dapat di pekerjaan pertamamu itu sangat bermanfaat ya, bisa dibilang ya. Iya. Dan itu kamu kerja berapa lama di sana? 2 tahunan. 2 tahunan. Mungkin ada cerita nggak? Pengalaman yang menarik yang ya itu kerja pertama ya. Jadi gitu. kan fresh grad ya. Jadi ya belajar lah waktu itu mau kita kan itu kan pabrik kardus ya. Jadi kita nembusin pabrik gimana kita kok sales biasa diterima sama satpam mendal. Jadi caranya itu kita waktu itu menarik ini. Caranya itu jadi kita telepon dulu perusahaannya itu. Tanya, purchasingmu namanya siapa? Oh namanya Budi misalnya gitu kan. Terus kamu ke pabriknya. Terus pas tanya satpamnya, oh ada keperluan apa? Oh mau nyari Pak Budi. Oh mau ngapain? Ya mau beli barang. Masuk kan? Kan kita bukan sales masuknya. Kalau sales kan, oh maaf kamu taruh proposal, nanti kita hubungin. Kenyataannya dari 10 proposal yang kamu kasih, belum ada yang belum tentu ada yang hubungin. Aku yakin gak ada yang hubungin sejujurnya. Kita sudah ngelakuin cara banyak gitu loh. Masuk sampai sana, nyari-nyari seakan yang sudah kenal di perusahaan, pabriknya, padahal nggak tahu apa-apa. Nyari Pak Budi, baru ngomong, Pak Budi, halo Pak, kenalin. Baru ngobrol. Tapi paling nggak kita sudah punya kesempatan buat ngomong sama purchasing-nya. Iya langsung nembusin gitu langsung ya. Nembusin. Nggak kehalang di pintu depan awal. Betul. Gitu. Jadi kamu kalau ada yang ngomong kerja keras harus taruh banyak katalog ya, caranya juga harus bener lah. Aku lah itu belajar lah itu cara ngomong sama orang, lobby orang dan lain-lain itu banyak. Ya, aku juga sana banyak lumayan itulah here and there lah. Jadi sebenarnya ini coba dijelaskan here and there karena viewers mungkin belum tentu paham here and there. Dia bantu kayak lebih optimasi dari cara penghitungan bahan dan lain-lain. Tapi ya aku belajar banyak sales sih di situ. That's very nice. Setelah di perusahaan kardus itu, next kamu bekerja di mana? Aku sempat bantu. Jadi aku sempat dikasih project buat mulai cloud kitchen juga ya. Cloud kitchen itu juga suatu yang dimulai. Aku mulai dari nol. Itu aku mulai pada saat orang nggak tahu cloud kitchen. Bahkan mungkin kalau kamu nggak tahu, kamu nggak tahu cloud kitchen itu apa. Iya. Aku nggak pernah dengar cloud kitchen sampai aku pertama kali ketemu kamu. Iya. Waktu itu ada Grab Kitchen, terus menarik aku dikasih project cloud kitchen. Oh ini loh coba Grab Kitchen menarik. Kamu coba bikin. Terus akhirnya ya pertama kali aku jualan nyales juga kan. Aku jualannya tuh nggak jualan Kak tertarik nggak mau itu. Pas kita ngomong cloud kitchen itu apa? Betul. Jadi pertanyaan itu bukan jelaskan tapi edukasi. Jadi itu juga aku belajar tentang marketing juga kayak gimana
ada awareness, ada interest, Yep. ada sampai akhirnya jadi purchase, jadi akhirnya pembelian kan. Jadi pada saat awal ya aku awareness, ngomongin orang, ngajarin orang, edukasi Ini gimana. Cloud Kitchen ini ketika COVID ya, jadi COVID. bukan Pas sebelum COVID ya. COVID, jadi aku COVID tuh kena 4 kali kayak. Orang lain sembunyi di rumah, aku keluar. Hampir semua aku absen. Wow, itu udah profesor sih itu kalau itu S1, S2, S3. Ini dari pertama kali aku kena COVID yang orang masih nggak tahu kalau 10 hari sudah boleh keluar, 2 minggu sudah boleh keluar deh. Itu aku jadi sebulan kena COVID di rumah sampai negatif. Wow, oke. Jadi Akhirnya itu di 2000 berapa, ingat nggak? 2020, 19 kan nggak mungkin ya. 20 ya. 2020. Jadi itu awal. Jadi semua orang panik, bingung dengan wabah. Kamu cari omset ya. Ya waktu itu mungkin itu ya. Aku orangnya kalau udah ada, soalnya nemu jalan tuh gak gampang. Betul. Jadi mumpung nemu jalan dikejar ya. Iya. Ya waktu itu aku ngerasa muda kayak COVID. Ingatin. COVID ain't nothing on me gitu ya. Ya gitu sih. Jadi ya akhirnya kita sampai punya 3 lokasi, punya hampir 60 tenan under kita. Wow. Ya dari sales sih. Aku belajar yang tak bawa dari kerja di pabrik, akhirnya aku bawa sales itu akhirnya jalan kan. Terus ya habis itu aku sempat kerja di hotel ngurusin operasional. Oke. Iya. Interesting ya, dari pabrik sales pergi ke project Cloud Kitchen terus ke hotel. Kayak kalau biasa kan orang kan kayak Ya, itu namanya privilege ya. itu namanya privilege. Kan soalnya biasanya orang kayak habis kerja di tech ini pindahnya ke tech Tapi lain. justru dari pindah ke Sukor Kitchen, dari Cloud Kitchen itu juga aku akhirnya bikin agency marketing. Yes. Kita juga ada agency marketing sekarang yang actually sampai sekarang aku masih kerjain gitu loh. Karena dari Cloud Kitchen tuh aku tahu how powerful online is gitu loh. Waktu itu kita 1 bulan ketenanan kita itu cetak 3M sebulan dari jual makanan online. Itu menurutku gila gitu loh. Yep. Kamu buka ruko Hatu aja belum tentu terus 300 juta sebulan. Betul. Ya kan? Ini kamu cetak 3M sebulan. Ya kan? Powerful banget. Dulu sampai Grab ngantri nunggu 4 jam buat makanannya, ngantri ular sampai hampir depan dan lain-lain. Kayak ngantri sembako gitu kan. Wow. Iya. Dari situ aku ngerasa online tuh powerful, dan waktu itu akhirnya pas memang setelah COVID reda dan berapa saat setelah COVID reda, Cloud Kitchen turun karena orang sudah mulai dine in, Berani keluar. dan lain-lain ya. Jadi akhirnya kita mulai bikin agency itu, dan puji Tuhan sampai sekarang masih jalan. Iya. Iya. Menurutmu kayak waktu di Cloud Kitchen itu pelajaran apa juga yang menarik gitu, yang bisa kamu dapat ketika build project itu? Apa ya? Aku ngerasa F&B susah. F&B. Aku ngerasa kamu harus tahu momentum ya, kapan kamu gas, kapan kamu steady, kapan harus jadi cash cow. Kayak kan ada kalau kamu ada chartnya itu ya. Yeah. Ada kapan kamu harus invest terus membesar, kamu harus hold, kapan kamu memang harus cut loss gitu ya. Gitu kan. Iya. Waktu itu pas lagi mulai turun karena orang semua dine in, kita invest lagi buat dine in. Dan tapi skemanya ya tetap Cloud Kitchen, jadi kan nggak pas ya waktu itu, jujur aja. Dan banyak yang orang yang mulai bikin dan gagal semua. Tapi ya lesson learn lah. Lesson learn ya. Iya. Jadi terus setelah Cloud Kitchen itu kamu kan sempat kerja, dari kamu bilang cerita kerja di hotel ya, operasional. Itu gimana itu, membawahi berapa orang itu? Soalnya kan kayak ketika kamu kerja di pabrik itu kan, kalau kamu sales kan kamu tidak membawahi banyak orang kecuali kamu diproduksi nggak sih? Iya. Dan Cloud Kitchen itu kan mainly Juga diproduksi waktu itu. Aku kayak benerin mesin. benerin mesin. Iya, karena aku teknik mesin dulu. Oh, ya juga sih. Cuma Ikut sampai jam 12 malam dulu. wow.
ya belajar lah, pengen tahu nih kok mesinnya rusak kenapa, ya pengen tahu aja sih. Pengen tahu. Ya, tapi menurutmu bener nggak kalau semisal kayak di hotel itu lebih banyak tenaga kerjanya daripada Pabrik. ya yang kamu bawahi? Atau sebenarnya sama aja? Kan Pabrik banyak sih. pabrik banyak ya. Maksudku Ya, kamu gimana kerjaan di mana? aku Sekarang kerja di mana? aku sekarang kerja di perusahaan online. Oh, perusahaan online. Iya. Bagian apa kau boleh tahu? Bagian pengawas. Ini kita tanya kayak kita nggak tahu ya guys. Kita sebenarnya tahu satu sama lain. Kayak Victor tuh aku tahu dia tuh lumayan accomplish gitu loh. Kayak pertama kali aku ketemu dia kayak ngomong, oh aku jualan mainan. Aku kerja di mainan, maksudnya kerja di mainan. Terus kayak aku dikasih tahu sama anak-anak, gila omsetnya luar biasa. Dia pegang sama Victor kayak wow keren banget Victor. Terus makin aku kenal Victor kayak ngerasa kayak gila sih. Dia kayak megang online division tuh kayak Ya enggak lah, itu omsetnya guys kok tahu bisa dibeli gitu loh. enggak lah. Iya gitu loh. Jadi Nah aku rasa kayak kamu juga membawain banyak orang gitu loh. Kamu kerja di situ kan kamu juga punya bawahan-bawahan kan pasti. ya Ya kan maksudnya kalau kamu sudah bagiannya gitu-gitu kan pasti lumayan lah ya. ya Ada bagian admin, bagian online, live, packing, inventory, Iya. finance, accounting dan teman-teman. Nah, di sini tuh yang mau aku tanya itu mungkin kan ini kan kamu banyak nih, kamu dapat skill-skill dari yang kamu ceritakan tentang marketing skills. Tapi gimana cara kamu kayak menghandle bawahan-bawahanmu itu bagaimana? Kan bawahan tuh banyak banget macamnya. Kayak apakah kamu interview semua orang yang kayak semua timmu tuh harus kamu interview. Kan semisal kalau kamu kerja di pabrik dos yang kamu bilang pertama kamu datang kamu kerja kan kamu tidak punya kesempatan untuk memilih timmu. It's provided for you. Iya. Ya, kalau misalnya sekarang kan kamu ketika kamu memulai usaha baru itu kan kamu lebih bisa memilih dan skillmu untuk memilih itu gimana? Kamu dapat dari mana? Trial and error kah? Trial and error lah. Aku agency sudah cuci tim berapa kali? 4 kali kayaknya. Cuci tim 4 kali kayaknya. Soalnya lebih ini kan kerjaan jasa ya. Jadi beneran heavy di manusia ya. Ada manusia yang loyal tapi kemampuannya nggak kurang. Lu gimana? Ya sama. Oke, pertama lu bina, nggak bisa lu Ya lu cuci lagi. cuci kan. Iya, iya. Cuci kan. Akhirnya ya terpaksa kita banyak ambil bekasnya yang lain dan lain-lain. Kita belajar juga kan. Banyak kekurangan kan kita juga. Banyak kurang. Kita belajar. Ya dari situ. Ya aku ngerasa paling penting itu punya tim yang juga kompetensi. Yep. Dan jujur kayak dapat tim yang kompeten itu it's a blessing. Iya. Ya, kamu dapat orang terus ternyata orang ini tuh sangat capable dengan pekerjaannya, mau belajar dan setia itu sesuatu sih. Yeah. Karena ada juga kayak aku pernah ada tim gitu, salah satu member tim yang udah masuk menjanjikan, udah dibuat pinter, udah dibina gitu, nggak lama dia keluar. Itu painful juga. Kalau buat aku sebenarnya kalau misalnya timnya keluar, aku nggak masalah sih. Masalahnya kan lebih ke delegasi ya, nyari orang yang mencari lagi. Cari orang. Tapi maksudnya lebih baik orangnya oke. Ujung-ujungnya keluar normal buat aku. Karena kalau dia emang oke ya dia dan kita nggak mampu menampung dia ya dia bakal pindah. Buat aku normal. Jadi tapi kalau nyari orang yang nggak perform terus nggak keluar juga berat juga ya. Itu pasti kita biasa bisa cari cara sih, tinggal tidak memperpanjang kontrak atau Iya kan, itu kan Iya. buatku lebih berat. Aku lebih seneng orang-orang yang mempunyai ambisi. Ya gimana kita mampu untuk nampung terus dia punya ambisi kan, sampai comfortnya dia kasarannya kan. Ya gimana kita ngatur skemanya dan gimana kita ngatur cuannya kita juga ya. Iya. Mana aku rasa sih kok sekarang cuan penting. Cuma maksudnya aku rasa ya gimana
timnya itu juga nyaman ya. Iya. Timnya nyaman, mereka ini buat jalan itu penting sih. Karena jujur ya, aku salah satu yang aku pelajari itu kayak ternyata membuang 1-2 orang itu bisa membuat usahamu lebih efisien. Membuang 1-2 orang itu bisa membuat suasana pekerjaan itu lebih bagus. Maksudnya gimana? Contohnya gini, aku dulu ada anak, kan tempatku ini banyak orang packing. Nah, 1-2 orang yang lemot itu bisa membuat semuanya lemot. Jadi semisal ya, packingnya 10 orang. Satu hari maksimal ngerjain 1000. Itu ketika aku bisa aku merasa ya ampun kerjamu kok cek lama sih kayak gitu. Tak buang 2 orang. Yang menurutku itu lama banget. Lama. Yang menurutku itu bad influence. Aku buang 2. Itu 8 orang bisa ngerjain sama 1.500. Wih, lebih tinggi. Lebih tinggi. Gitu. Karena tanpa kamu sadari, 2 orang yang lain ini kadang ngajai ngomong temennya. Kayak gitu. Kadang ya dilemot-lemotin. Kan yang lain jadi niru. Iya. Gitu. Dan itu sesuatu yang kayak oh my god, you know. Aku cut cost, it produce more. Itu kan kayak iya sih, itu gila sih. Iya kan? Iya. Tapi mungkin kalau semakin tinggi skillnya rada ribet ya kayaknya. Aku nggak tahu sih, aku mungkin belum sampai levelnya. Tapi itu juga, ini kan kita ngomong operasional juga kan. Itu kan kayak packing gitu. Sebenarnya kalau di office scene itu juga sama. Kalau ada 1 orang yang suka drama, suka ngajain ngomong yang nggak fokus sama pekerjaannya, itu juga menghambat yang lain loh. Iya. Gitu. Jadi ya kayak orang bilang kayak buah busuk itu jangan ditaruh di basket di mana yang bagus itu, karena itu nanti pasti busuk semua. Jadi ya itu harus pintar-pintar memilah. Iya. Itu penting banget sih. Caranya kamu tahu 2 orang ini yang paling lambat gimana? Kamu ada catatannya tiap orang jadi berapa ya? 1 aku lihat di CCTV juga. Kan jadi secara random aku buka CCTV, ngelihat kerjanya gimana. Terus juga ada orang kepercayaan juga di sana. Gitu. Dia yang ngelapor ya? Iya, dia yang ngelapor kayak gitu. Gitu sih. Kadang kalau misalnya sering nggak sih kamu ketemu pegawai yang satu protek sama lain? Yang protek satu sama lain. Iya. Pasti ada yang mencoba untuk ya kita apa ya? Kita harus tes juga dia bias enggak? Gitu loh. Kita harus lihat loyalitasnya tuh di mana? Di perusahaan atau di teman-temannya? Gitu sih. Kalau loyalitasnya dia di perusahaan, ya dia lebih bisa dipercayai gitu. Tapi kalau ya lihatlah bagaimana cara dia misalnya kayak disuruh menegur temannya sendiri kayak gitu. Oh, jadi kamu suruh bawahanmu buat negur yang lain? Iya, bawahanku yang atasannya lah. Oh, kepalanya gitu loh. Tapi menurut lu sendiri apa sih skill terpenting dalam kerja? Sebenarnya kalau kita bilang perusahaannya itu nggak bisa dibilang skill apa sih yang paling penting karena hampir semuanya penting. Oke. Ya kan, kamu kalau kurang bijak dalam perhitungan, ya kan, meskipun kamu rame, kamu bisa gak ada kerja tambah banyak, bukan tambah untung tambah rugi. Oke. Ya kan, kayak aku kemarin lihat ada orang bilang gini, perusahaan ini omsetnya 1,5 M. Coba tebak profitnya. Minus 5 juta. Oh, aku tahu kayak itu di mana. Iya kan? Iya. Jadi kayak oh wow. Itu kayak ya dan and that happens to many people. Yeah. Kayak banyak banget perusahaan yang aku dengar kerja kejar omset nggak tambah besar, dulu punya 3 gudang sekarang gudangnya sisa 2. Ya kan? Kamu kerja macam apa itu kalau semisal itu mengkikis
asetmu kan. Iya. Kan kerja kan harusnya untuk menambah bukan Iya. gitu kan. Nah, jadi cara menghitung itu juga penting. Ya, nggak bisa juga dipatok kayak kamu sangat idealis. Pokoknya semua harus dinaikin segini, pukul rata supaya cuan. Customer juga nggak mau beli kan. Iya. Nanti ujung-ujungnya. Jadi kamu harus beneran ngeset kira-kira di mana sih sweet spotnya, gitu. Terus skill human resource itu juga penting banget ternyata. Karena satu hal yang aku realize kenapa perusahaan papa mamaku bisa berjalan, Perusahaan siapa? papa mama kayak perusahaan ini bisa berjalan tuh karena dulu papaku ini beneran fokus di marketingnya dan mamaku ini yang handle semua affair yang di dalam gitu, operasional dalamnya, dan they make a very good teamwork, sehingga bisa Kamu setuju gak kalau lumayan. pasangan tuh selalu kerjaan di usaha yang sama? Ini menarik karena I think ini tuh Kita kan nggak ada topik ya, basically kan ini. Aku pengen tahu aja what is your view on this? pasangan bekerja di perusahaan yang sama. Iya, pekerjaan di perusahaan yang sama. Di perusahaan yang sama kan. Iya. You wanna save your work or you wanna save your marriage? Tapi kalau bukannya saya ingat Anda mendukung itu sekali ya? Nah, Pokoknya kamu pengen banget ya waktu itu ya? ya ini sebenarnya gini. Ya memang ini menurutku perlu communication skill yang sangat bagus ya di antara dua orang ini ya. Karena takutnya nanti yang satu mau ini, yang satu mau ini, dikira mereka tuh musuhan. Gitu. Aku pernah loh dengar ada suatu perusahaan besar di Jakarta ngomong kayak gini. Ini perusahaan ini suami sama istrinya itu punya dua kubu yang berbeda. Dan mereka punya intel masing-masing di kubu itu. Serius Sampai segitu Gila Sampai segitu So I cannot imagine kayak musuh dalam selimut, man. Jadi gimana? Kamu setuju atau enggak ini? Soalnya terakhir aku ingat kamu bilang you are looking forward. Iya, I know. Ya, menurutku kan normal, maksudnya orang punya beda ganti pandangan tuh normal kan. You grow as you getting old kan. Iya. Tapi aku tetap kayaknya untuk pekerjaanku aku setuju, masih oke dengan pasangan bekerja di tempat yang sama. Oh iya. Ya, buat aku ya, bukan untuk karyawanku. Kalau untuk timku, aku nggak suggest untuk orang pasangan bekerja di tempat yang sama, karena aku udah pernah dan ya ketika mereka ngambek-ngambekan goyang semua. Terganggu. Jadi waktu itu ada yang cewek kerja bagian ini, yang cowok kerja bagian itu. Akhirnya aku lihat, cowoknya aku pindah divisi. Pindah divisi gitu. Kalau kamu gimana? Aku nggak suka. Kamu nggak suka pasangan kerja di tempat yang sama? Wow, oke, why? Ya itu, save your business or save your mind. Aku rasa pasti pasangan tumbuh dengan background yang berbeda dan cara pandang yang berbeda. Mau sesama apapun, konflik itu pasti ada. Maksudnya tanpa ada usaha aja konfliknya sudah banyak. Yes, true. Kan nggak pengen hidup ditambahin, masalah tambah-tambahin kan. Kok bisa dikurang-kurangin ya. Interesting. Iya, jadi aku pengen ya punya sendiri-sendiri. Maksudnya kita bisa saling bantu gitu loh, with our scope gitu kan. Misalnya kamu sekarang kerja jadi manajer online-nya di mainan itu. Terus kamu misalnya kerja di beauty clinic atau gimana gitu kan. Kamu bisa bantu, mungkin kamu ada expertise bagian mainan, di bagian marketing atau apa, kamu bisa bantu dia di bagian marketing. Kamu punya tim juga kan. Kamu bisa ngajarin dia, kamu bisa discuss buat ini. Tapi kan kamu nggak harus tukaran karena menurutku one ship can only have one captain. Ya. Even di perusahaan pun pada saat banyak kalau perusahaannya kan perusahaan banyak urusan penting gitu loh. Dan seringkali nggak sering lah, harapannya sih nggak sering, tapi kan ada times di mana punya beda opinion gitu loh.
you know, for a moment setelah aku pikir-pikir itu ada benernya juga sih, kayak karena ada beberapa kali gitu, my partner trying to give me an business advice, dan and then I said like, I think it's better for you to try it first, kayak know it first. Soalnya kayak nggak bilang idenya jelek, cuma kalau setelah kamu jalani itu nggak bisa gitu loh. Kayak I've tried that, I've done that, kayak ini nggak masuk karena gini ini. Yeah. Jadi kayak ya itu kan dia belum pernah masuk ya, karena belum pernah itu. Tapi ya karena aku tuh melihat gini ya, kayak papa mamaku juga selalu bilang kayak, kamu cari pasangan yang bisa bantu kamu. Itu salah satu wejangannya mereka, kayak ke aku, kayak kamu cari pasangan yang bisa bantu kamu. Lihatan papa sama mama. Nah, itu sesuatu yang mereka udah ajarkan aku segitu lama. Jadi aku kayak melihat kayak, wih, kalau perusahaan 2 orang bekerja bareng bisa semakin besar. Yeah. Itu memang salah satu apa ya, kayak yang sudah diajarkan lah, kayak gitu. Ya aku ngerasa maksudnya kalau I think kalau kamu memang capable, menurutku kemampuan penting di kerja itu sebenarnya to delegate. Iya. Jadi kalau kamu memang kamu perusahaanmu memang berkembang dan bisa masih belum nyampe maksudnya berkembangnya luar biasa, ukurannya size-nya cukup, ya memang kamu harus punya tim yang kompeten juga kan. Ya, dan nggak sering, dan nggak harus pasanganmu di pasangan kompeten di tim kompeten itu kan. Kamu kan bisa build kan, masa harus pasangan yang jadi tim kompeten kan, sebenarnya bisa gitu loh. Dan nggak itu masih kayak ada, walaupun kaptennya mengklaimnya kamu, tapi kan dia kok nggak ada kamu absen kan, dia kaptennya, dia ngikutin kamu, dia ngikutin ini, terus pas ada kamu nggak sesuai, akhirnya dia juga punya pride loh, so ini terus kok digalangin sama ini. Ini bisa bikin 2 kubu itu. Iya. Kalau ceweknya langsung berantem langsung di kantor. Aku udah bikin A, kamu ngapain nyuruh B? Iya. Iya kan. Ini ya aku bukan itu. Aku ngerasa kayak lebih enak bantu aja. Kayak misalnya ceweknya juga mampu, dia harusnya kalau bikin juga harusnya jalan kan. Iya. Kayak semisal kamu tadi bilang, semisal dia beauty clinic gitu, jadi kayak facial free squishy gitu ya. Iya, free squishy. Betul. Jadi maksudnya banyak. Aku ngerasa kalau aku sih ngerasa lebih penting sih. Maksudnya that's a joke. That's a joke, oke. Loh, I know, tapi itu kan maksudnya contoh kan. Iya. Dan berarti kan ya itu kamu bilang misalnya kayak dia ini kamu bisa bantu ngajak, misalnya dia ada ekspertise bagian influencer dan lain-lain. Misalnya kan dia beauty clinic, banyak influencer yang dia collab atau something. Aku nggak tahu ya. Iya. Ya kan mungkin dia bisa ngasih kamu referral. Oh ini loh, kamu coba pakai influencer ABC karena di aku works, siapa tahu nih kamu juga works. Iya. Ini kan juga suatu kepikiran. Marketingnya mainan sama beauty clinic kan beda gitu kan. Iya. Dan why not you nyoba kan? Maksudnya ini kan point of view yang sama. Tapi kok kamu di tempat yang sama, kolam yang sama, idemu sebenarnya ya nggak lari-lari aja sebenarnya. Kan skopnya sama. Kulaan mainan free botox gitu ya. Kula mainannya 1000, botoxnya dong atau 1000. Ya kan gitu yang ngerasa aku sih, kalau aku sih seneng gitu. Kalau kamu kayaknya masih suka satu usaha bareng berarti ya. Iya, I think kita punya cukup banyak waktu untuk explore sih. Who knows, it will be a great partner, but who knows, kayak lebih baik punya 2 ship. Ya aku ngerasa juga kadang-kadang pun industri itu nggak bisa dibilang naik terus ya. Iya. Itu juga pandangan ya. Kayak sekarang kamu lihat emas, harganya lagi naik terus, usahanya juga nggak gampang. Karena harganya naik terus kan biasanya kalau harganya fluktuasi gini, toko emas kan ada berat. Yes. Sebenarnya kan. Atau misalnya kamu besi atau plastik dan lain-lain, plastik harganya 2 kali lipat. Mungkin berapa tahun lalu enak. Betul. Udang berapa tahun lalu enak, sekarang udang lempe. Yes. Susah berat banget. Kalau kamu cuma ada satu perahumu bolong di mana-mana. Iya. True. Tapi kan kamu ada 2 industri yang berbeda kan, ini bolong, ini menghidupin, ini bolong, ini menghidupin, kan jalan terus kan. Lebih kita ngomong diversifikasi risk kan. Ya. Karena sejujurnya ya mungkin kamu kamu tumbuh di berbagai banyak perusahaan yang ada shifting
kalau aku bilang. Kayak semisal ketika cloud kitchen itu kan memang momen. Tapi kalau kan aku tumbuh di mainan ini dari dulu itu gitu. Makanya kayak aku mungkin tidak sempat berpikir untuk Iya. Tapi maksudnya kan kita nggak tahu ya. Misalnya dulu tapi zamannya VCD bener sih. yang di PTC itu. Exactly. Dia punya 9 toko. Sampai nyangka sekarang jadi 1 toko gak kelihatan lagi. Kayaknya udah gak ada tokonya. Makanya, maksudnya pas dia bikin 9 toko, dia pasti expect-nya kan last long gitu kan. Yes. Kan gak ada yang expect gitu loh. Betul. Hidup gak ada yang saya tahu gitu menurutku. Nah, but I think what you said is right. I think dua shift is better. Karena ya. AI, kalau lihat ini maaf ya AI ya. Bukannya Richard bermaksud buat. No, even they have different companies. Oh iya ya. Loh itu. Iya. Loh itu. Iya, tapi kan awalnya mereka di kapal yang sama. Iya, sekarang kan beda. Tapi mereka punya 2 kapal juga sekarang kan. Aku rasa lebih ini menurut pemahaman pribadi saya. Iya. Tapi aku rasa paling penting delegate sih. Delegate punya tim yang kompeten. Karena kamu nggak mungkin jadi kayak CEO kan, Chief Everything Officer terus-terusan kan. Iya. Ya kamu harus kadang-kadang kamu fokus di yang ini juga kadang-kadang bisa nggak kepegang. Kecuali kamu 24 jam kerja terus kan. Ya kamu kan harus ada ini, kamu delegate. Misalnya memang kamu lihat dari reportnya kurang bagus ya kamu tahu mana yang kamu fokusin gitu kan juga penting ya. Iya. Kalau semua yang kamu pegang gila juga sebenarnya. Oke, jadi itu dulu guys. Dari Richard mengatakan bahwa one of the most important skills untuk menjadi seorang CEO itu mendelegasi. Yang akan kita bahas maybe in the next podcast. Wow, itu emang topiknya panjang delegate. Bisa dipanjangin. Wah, ya nanti coba aku delegasi orang untuk memikirkan bagaimana cara dipanjangin ya. Kalau menurut Victor lebih baik kerja harus punya skill dulu semuanya. Harus tahu dulu. Kamu harus punya semua skillnya buat melakukan usaha kan. Ya. Sebelum delegate kamu harus tahu dulu skillnya. Betul, iya. Ya kamu bilang gitu kan? Iya, karena dulu aku juga mulai dari nol. Dari nol kan, dari bawah banget untuk belajar semuanya baru luar bisa biasa. mendelegasi ke orang Ya ini lain. kalau mau belajar itu bisa subscribe ke channelnya Victor di VR Grass. Ini suka parfum guys. Jadi kalau kan butuh reference parfum, kalian mau tebak-tebakan parfum, itu bisa ke channel TikToknya dia. Iya. Dan kalau kamu butuh kardus air minum dan bisa hubungi bapak satu ini ya. Enggak lah. Ya udah kalau gitu for now that's it and see you in the next episode.